yang berhak untuk mendapatkan zakat. Namanya asnaf tsamaniyah kalau dalam kitab kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama shadaqatul lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil." Pada fakir di sini disebut untuk kal fakir wal miskin. Seperti contohnya fakir atau miskin. Ini cuma sebutin 2 doang contohnya, tapi ada 8. Yang pertama orang fakir, kemudian orang miskin, kemudian amil yang mengurus zakat, wal amilina 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum, kemudian mu'allaf, terus wa fil riqab. Nah, ini budak mukatab. Budak mukatab itu budak yang sudah ada perjanjian sama sayyidnya, sama tuannya, dikasih syarat. Kalau Anda bisa ngumpulin duit misalkan berapa juta, atau berapa ratus juta, Anda bisa merdeka. Nah, itu namanya budak mukatab. Ataupun dia yang nawarin, wahai tuanku, saya mau merdeka, tapi nanti saya kasih duit segini, saya kumpulin duit, saya kasih duit segini, sekian merdeka. Ya udah, nah itu ada perjanjian, namanya budak mukatab. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran, wafir riqab. Yang ke berapa tuh? Keempat. Wafir riqab wal gharimin, dan orang-orang yang punya utang. Jadi punya utang, nggak punya harta sama sekali. Nah, ini boleh kita kasih zakat kepadanya. Wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berperang. Mujahid yang mau berperang itu berhak mendapatkan zakat. Di mana zakatnya itu yang sekiranya dibutuhkan dalam peperangan tersebut, baik kendaraannya, apapun lain sebagainya, ini berhak dia mendapatkan zakat tersebut, baik zakat mal ataupun zakat fitrah. Yang ketiga, wa ibnis sabil, dan orang yang musafir. Dia lagi perjalanan, di perjalanan belum sampai tujuan atau belum balik lagi sampai rumahnya, perbekalannya habis, cuma nggak ada orang yang bisa buat minjemin duit. Nah, ini boleh kita kasih zakat kepada orang tersebut. Itu 8. Fakir, miskin, innama shadaqatul fuqara wal masakin. Apa bedanya antara fakir dan miskin? Kalau fakir itu orang yang nggak punya pekerjaan, nggak punya juga harta, atau punya pekerjaan tapi pemasukannya itu nggak mencukupi kehidupannya, bahkan sampai 0,5%. Misalkan dia cukup buat 1 bulan itu 500 untuk memberikan kehidupannya, istrinya dan orang-orang nafkahinya, juga rumahnya dan lain sebagainya, misalkan 500.000 sebulan. Tapi dia punya pekerjaan yang cuma penghasilannya kurang dari setengahnya. 500 setengahnya kan 250, kurang dari 250 berarti misalkan punya pemasukannya cuma 200 sebulannya. Nah, ini kurang dari setengah yang dia cukupin. Nah, ini namanya fakir. Ini berhak mendapatkan harta zakat. Begitu juga miskin. Miskin siapa? Miskin itu lebih baik dah keadaannya daripada orang fakir. Kalau fakir itu kan tadi kebutuhannya 500, misalkan kebutuhannya 500.000, tapi penghasilannya kurang dari setengah kebutuhannya, misalkan dapatnya 200.000 doang. Ini fakir. Kalau miskin, orang yang punya harta atau pekerjaan, tapi hartanya tersebut atau pekerjaannya tersebut tidak menghasilkan kepada yang mencukupinya dan lebih dari setengahnya. Kalau tadi fakir itu kurang dari setengah, misalkan 200, cukupnya 500. Kalau fakir, dia pendapatannya 200, kurang dari setengahnya. Nah, ini namanya fakir. Kalau miskin, dia cukupnya 500 sebulan, tapi pendapatannya cuma 3,5 misalkan, lebih dari setengahnya.
Tapi padahal nggak cukup, tetap cukupnya itu 500 misalkan. Soalnya punya anak, punya istri, punya tanggungan rumah juga, misalkan dia nyewa rumah. Nah ini namanya miskin. Jadi kalau fakir lebih melarang, kalau miskin masih mendingan. Jadi fakir, miskin, innamal shadaqatul fuqara wal masakin wal amirin 'alaiha, dan amir yang mengatur zakat. Nah, biasanya banyak di masjid-masjid, di musala-musala ya. Amir zakat. Berapa dia dapatnya? Ini sesuai pekerjaannya. Sesuai pekerjaannya. Jadi gua ngambil sebanyak-banyaknya kagak. Sesuai pekerjaan. Oh ini sesuainya segini dapatnya. Oh ini sesuainya segini dapatnya. Begitu. Nama shadaqatul fuqara wal masakin wal amilin wa mu'allafat qulubuhum, dan mu'allaf. Ini mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, yang masih ragu-ragu, masih belum kuat Islamnya. Ini boleh kita kasih zakat biar nyenengin hati dia, biar dia tetap kuat dalam Islamnya. Wafi riqab, tadi budak mukatab, wal gharimin, dan orang yang punya utang. Wafi sabilillah, dan orang yang berjihad jalan Allah. Wabnis sabil, dan orang yang musafir. Wa qawluhu ghairu hashimi wala muqallibi, dan orang yang tadi 8 sifat tersebut itu dia bukan Hashimi atau Muttalib, bukan Bani Hashim, bukan Bani Muttalib, bukan keturunannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Habaib yang sekarang dikenal Habaib. Itu nggak boleh menerima zakat, sebab ada hadis sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innaha la tahillu li Muhammadin wa ali Muhammad, atau kama qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayat Muslim. Nggak boleh yang namanya habaib, dzurriyyatur Rasul, dia menerima zakat, nggak boleh. Sebab sebetulnya ilahnya itu, sebabnya itu karena mereka itu sebetulnya dapat jatah dari Baitul Mal, humus. Cuman karena sekarang nggak ada Baitul Mal, maka para ulama-ulama sekarang memperbolehkan. Ada sebagian yang ngebolehin, sebagian ngebolehin. Oh boleh tetap, harus jaga lagi humus 5% dari Baitul Mal. Kalau zaman dulu begitu ada Baitul Mal, itu dibagi-bagiin tuh, udah ada jatahnya, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tapi zaman sekarang udah nggak ada. Makanya para akhirin, ulama-ulama sekarang ada yang sebagian yang berpendapat nggak apa-apa para habaib Bani Hashim, Bani Muttalib mendapatkan harta zakat, sebab dia udah nggak dapat jatah lagi kayak dulu gitu. Tapi tetap sebagiannya lagi nggak boleh, haram. Para habaib, para dzurriyyatur Rasul, Bani Hashim, Bani Muttalib, baik dari Sayyidina Husain ataupun Sayyidina Hasan, haram untuk mengambil harta zakat. Tapi kalau misalkan sedekah tatawu'an, sedekah sunnah, ya misalkan sedekah biasa atau hadiah, itu diperbolehkan. Wala maula lahuma, dan bukan budak dari keduanya. Wajib kita meratakan. Itu zakat udah dikumpulin, diratain, dibagi kepada 8 yang memiliki sifat tadi, dibagi masing-masing. Kalau nggak ada, ya udah yang adanya aja. Biasa di Indonesia ada yang fakir, miskin, ya kan, sama amilnya. Karena biasanya begitu. Tapi sebetulnya diwajibin dulu merata dibagiin. Kalau nggak ada, yang ada aja. Jadi fakir ada, miskin ada, ya udah fakir miskin aja. Yang utang nggak ada, yang punya utang misalkan, dan lain sebagainya nggak ada, ya udah sekiranya yang ada baru diwajibkan mereka orang.